لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapan-Mu yang maha indah, di hadapan-Mu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa Siapakah suka hati bilang saya? Siapakah suka hati bilang saya? Siapakah suka hati dan sungguh saat ini? Siapakah suka hati bilang saya? Siapakah suka hati bilang hore? Siapakah suka hati bilang hore? Sambil tepuk tangan dong, biar semangat. Sudah sarapan? Sudah sarapan? Kata kelas B, M-O-N-A, Muna. Bunda siapa? Bunda Muna, iya. Kakak senang ya? Kita apa sih? Naik bis. Naik bis. Bis itu kendaraan di darat, apa di laut, apa di udara? Di darat. Banyak jam berapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kemudahan kami dalam perjalanan ke Fatimah Az-Zahra Gunung Pati, ya Allah. Amin. Ya Allah, lancarkanlah perjalanan kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, berikanlah kesehatan untuk kami semuanya, ya Allah. Amin. Surah Al-Fatihah. A'udzubillah. Terima kasih teman-teman. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu. Kami meraba
tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapan-Mu yang maha indah, di hadapan-Mu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu, tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapan-Mu yang maha indah, di hadapan-Mu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. Kita mengawali kegiatan manasik haji di Fatimah Az-Zahra. Kita membaca doa. Doanya adalah doa untuk perjalanan atau safar. Ya. Baik itu doa naik kendaraan maupun doa safar. Saya akan membaca doa tersebut. Jenengan semua saya minta untuk mengamininya. Monggo kita awali doa ini dengan baca ummul kitab. Liridha'illahi bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا زوغا. سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون. بسم الله مجريها ومرساها إنه لغفور رحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة مغفرة بعد الموت. اللهم هون سكرات الموت والنجاة من النار ورفعة الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك
Kami sampai di Bandara Jeddah waktu Arab Saudi. Ada perbedaan antara Jakarta dan Arab Saudi yakni selama 4 jam. شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa. Alhamdulillah kami tidak harus lama mengantri pada bagian imigrasi seperti yang diceritakan orang lain yang harus mengantri. Yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Setelah melewati imigrasi, kami diminta pihak RA untuk mengambil koper besar yang dibagasikan dan membawa sampai ke bagian pemeriksaan bagasi yang jaraknya sekitar 20 meter saja, yang akan mengurus bagasi kami kembali sampai di hotel nanti. والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والملك لا شريك لك. Para jamaah kemudian diminta untuk melaksanakan sholat apabila waktu sholat tiba di musola bandara sebelum akhirnya diberangkatkan dengan bus ke Madinah. Rombongannya ditata, ketua rombongannya, ketua regunya masing-masing supaya sini Bu. Ya. Kebalik itu tulisannya Bu. Tulisannya menghadap sana. Oke, betul. Sudah kumpul semua nih. Ya, sudah semua
Nabila, baik para bunda, para bapak anda dan anak-anak sudah kumpul semua ya ini ya? Sudah lengkap ini? Suara saya cukup terdengar jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala bini'matillah. Fatimah Az-Zahra, dan kita alhamdulillah sudah sampai di sini ya. Kita di sini menggambarkan bahwa ini kita posisi berada di Bandara King Abdul Aziz, Kota Jeddah. Kita baru saja mendarat di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, dan sudah melalui pemeriksaan imigrasi, paspor kita, visa kita sudah stempel. Ya. Kita masih di bandara ini, ya. Kita akan melaksanakan manasik haji dengan cara tamattu. Jadi haji ihram haji itu ada 3 macam, yaitu tamattu, ifrad, dan qiron. Semua jamaah haji Indonesia itu, jamaah haji reguler, semuanya itu melaksanakan haji dengan cara tamattu. Bagaimana haji tamattu itu? Yaitu kita melaksanakan umrah dulu, umrah wajib dulu. Ya, yang dimana tuntunannya sudah dibagikan, sudah disiapkan. Nanti kita dari sini, mikotnya awal kita memakai ikhram, bagi laki-laki seperti ini, yang saya pakai ini, dengan tidak berjahit. Mulai dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah harus sudah memakai kain ikhram semacam ini. Dan nanti sudah harus kita begitu nanti berangkat dari sini sudah berniat dengan niat umrah dengan membaca labbaika Allahumma umrotan. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umroh ya. Kita haji tamattu itu ini diibaratkan haji tamattu gelombang kedua. Jadi dari Jeddah langsung memakai ikhram, berniat umrah, labbaika Allahumma umrotan. Kita menyelesaikan semua rukun-rukun umrah dari sini. Kita kemudian tawaf ke Ka'bah 7 kali, tapi nanti insya Allah kita laksanakan 3 kali saja ya Bu ya. Supaya nggak capek ya, karena anak-anak kecil ya. Melakukan tawaf kudum 3 kali, harusnya 7 kali mengelilingi Ka'bah. Setelah tawaf kudum 3 kali, yang harusnya 7 kali, kita kemudian lanjutkan dengan sa'i, berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Seharusnya 7 kali juga, tapi kita ringkas 3 kali saja ya. Setelah selesai kita melakukan sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, pada akhir sa'i kita di Bukit Marwah, kita melakukan tahallul, yaitu memotong sebagian kecil rambut kita, baik itu jamaah haji laki-laki maupun perempuan. Kalau kita sudah melaksanakan tahallul, maka semua rukun umrah itu sudah selesai. Ya, kalau kita nanti betul-betul melaksanakan haji di sana, begitu kita sudah tahallul, pakaian ikhram kita boleh dilepas, memakai pakaian biasa. Nah, kalau sudah selesai umrah dan kita sudah melepas pakaian ikhram kita dengan pakaian biasa, kemudian pada saatnya nanti, pada tanggal 8 Zulhijjah atau pada hari Tarwiyah, kita diibaratkan memakai ikhram lagi. Berangkat dari hotel-hotel yang kita menginap, kemudian menuju ke Padang Arafah. Haji itu awalnya rukunnya adalah wukuf di Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah atau pada saat hari Tarwiyah. Kita berangkat dari hotel dengan pakaian ikhram bagi laki-laki, berniat dengan membaca labbaika Allahumma hajjan. Ya. Kalau tadi kita umrah dari sini niatnya labbaika Allahumma umrotan. Nanti pada saat kita
menunaikan rukun haji, niatnya adalah labbaik Allahumma hajjan, dari hotel menuju ke Padang Arafah untuk melakukan wukuf. Nah, setelah kita wukuf di Arafah tanggal 8, malamnya kita menginap di Arafah. Pada tanggal 9-nya pada hari Arafah, kita di Arafah sampai sore badal asar. Masih di Arafah, kita lanjutkan menuju ke Muzdalifah yang dikenal dengan mabit bermalam di Muzdalifah. Pada saat itu juga kita di Muzdalifah mengambil kerikil. Bisa jumlahnya 49 kerikil kecil. Atau kalau mau lebih lengkap lagi mengambil 70 kerikil, ya. Jadi paling sedikit kerikil yang diambil di Muzdalifah itu adalah 49 kerikil. Di sana disediakan kerikil, digundukan kerikil. Kita tinggal masukkan ke kantong kita sejumlah 49. Atau kalau mau lengkap 70. Bedanya apa kok mengambil 49 dan 70? Kerikil itu digunakan nanti untuk melempar jumroh di Jamarot, ya, di Jamarot. Yang 49 yang minimal tadi yaitu manakala kita mengambil istilahnya itu nafar awal, yaitu melempar jumroh pada tanggal 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, dan 12 Dzulhijjah. Hanya 3 hari saja, 3 kali saja. Itu jumlahnya 49. Tapi kalau jamaah haji mau mengambil nafar sani, ya, sampai 4 hari, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, dan 13 Dzulhijjah, pada hari-hari tasyrik itu, maka kerikil yang harus dibawa minimal 70. Yang dimana setiap lemparan satu tempat itu dilempar sebanyak 7 kali, sehingga nanti lengkap 70 kerikil tadi kita sudah lemparkan semua ke tempat melempar jumroh. Kalau sudah nanti kita sudah melempar jumroh, kita kemudian lanjutkan rukun haji dengan tawaf lagi, ya, ke Ka'bah 7 kali. Setelah itu sa'i di Safa Marwah, ya, Safa Marwah. Setelah itu kita kemudian selesai, dan pada saat itu kita sudah sempurna melaksanakan haji. Dan kita kalau di Indonesia sudah berhak menyandang gelar haji dan hajah. Nah, setelah selesai kita melaksanakan rukun haji di Mekah, pada saat kita mau ke Masjid Madinah, ke Masjid Nabawi, kita melakukan tawaf wada. Tawaf lagi di Ka'bah 7 kali putaran. Tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan, meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah, kita menuju ke Masjid Nabawi, ya. Nanti itu di Masjid Nabawi itu bukan bagian dari rukun haji. Kalau jenengan misalkan saja ikut haji plus, ya, dan waktunya pendek, ada sebagian biro haji itu yang tidak menawarkan ke Masjid Madinah, ke Nabawi, ke Madinah, tidak. Biasanya langsung rukun haji selesai langsung pulang. Itu yang plus malah justru ada yang cuma pendek saja, hanya haji saja, nggak perlu ke Madinah, nggak perlu ke Masjid Nabawi. Tetapi kalau kita semua ikut hajinya adalah haji pemerintah reguler, pasti akan diperintahkan, diminta untuk ke Madinah, ke Masjid Nabawi. Tujuannya apa? Kalau di Madinah, di Masjid Nabawi tadi, yaitu melaksanakan sholat arba'in, sholat 40 waktu. Jadi di Madinah 8 hari kalau haji reguler. 8 hari, kita setiap hari kan sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 5 kali kan. Sehari 5 kali. Kalau 8 hari berarti 40 kali arba'in 40. Ya. Nah, nanti di Madinah
yang reguler itu melaksanakan sholat arba'in selama 8 hari. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa sholat di masjidku ini mengikuti jamaah bersama imam, tidak ketinggalan takbiratul ihram, maka saya jamin tidak akan tersentuh api neraka dan tidak akan menjadi seorang munafik. Nah, Rasulullah menjamin seperti itu, makanya yang jamaah haji reguler pasti diajak ke Madinah untuk melaksanakan sholat arba'in. Begitu juga keutamaan kita di Madinah dengan melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat di masjidku ini, maka 1 kali sholat, dia pahalanya lebih baik dari 1000 kali sholat di tempat masjid lain. Makanya kesempatan itu, setiap haji yang reguler akan betul-betul memanfaatkan di Masjid Nabawi itu melaksanakan sholat arba'in. Karena keutamaannya itu begitu luar biasa, ya. Jadi nanti akhir kita setelah kita haji, terakhir yaitu kita ke Masjid Nabawi. Setelah itu kita acara bebas. Jadi penjelasan singkat dari saya ini cukup jelas ya ibu-ibu ya. Dan kita sudah memegang pedomannya itu. Apa yang tadi saya jelaskan itu sudah semuanya tertera di sini. Sehingga nanti kita awalnya seperti tadi, kita melakukan umroh. Dan diakhiri nanti kita ke Madinah, ke Masjid Nabawi. Meskipun katakanlah kita di sana nanti nggak sholat arba'in, tapi paling tidak, kenapa kok ke Masjid Nabawi di Madinah? Karena ada fadilahnya itu seperti itu tadi. Sholat arba'in yang dimana Rasulullah menjamin seperti itu. Menjamin pahala dan menjamin tidak akan tersentuh api neraka dan dengan membaca niat umroh. Tadi sudah paham ibu-ibu, bapak-bapak? Niat umroh ya. Mari kita niatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Enggak. Baca talbiyah maka. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika la labbaik. An-ni'mata lakal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Baca talbiyah maka. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika la labbaik. La syarika lak. Bapak Ibu, kita ini ya, dari Jeddah sedang mau memasuki kota Mekah. Kita mau memasuki kota Mekah, ya. Jadi kan Jeddah itu kota yang terpisah, di mana ada bandara King Abdul Aziz, ada pelabuhan. Nah, kita dalam perjalanan ini, umrah ini akan memasuki kota Mekah. Nah, pada saat kita akan memasuki kota Mekah, kita disunahkan membaca ini doa pada pintu gerbang kota Mekah. Ada pintu gerbangnya. Allahumma hadza haramuka wa amnuka faharrim lahmi wa dami wa sya'ri wa bashari wa alanna hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata. Pada saat kita melihat Ka'bah ini, kita berdoa ya. Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabadan wa zid man syarrafahu wa azzamahu wa karramahu biman hajjahu awi tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Nah, kita lanjut. Ini Hajar Aswad ya. Dulunya adalah batu surga. Warnanya pada saat diturunkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu warnanya putih ya. Karena pada prosesi setiap ibadah haji itu setiap jamaah haji disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad. Kalau tidak bisa mencium langsung dengan seperti ini ya, biasanya dengan cara mencium jauh. Allahu Akbar, dari jauh. Jadi pertama tangan diletakkan ke bibir, terus dilambaikan ke arah Hajar Aswad. Kalau nggak bisa dekat, susah memang untuk bisa mencium langsung ke Hajar Aswad itu susah karena berdesak-desakan. Jadi kalau nggak bisa mendekat, tangan diletakkan di bibir, kemudian dilambaikan ke Aswad dengan menunjukkan ya. Bismillah, Allahu Akbar, tangan kanan ya. Ini Hajar Aswad. Nah, beliau berpijak di tempat itu, kakinya itu sampai membekas di tempat pijakannya itu. Makanya disebut dengan Makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan kuburannya Nabi Ibrahim, tapi adalah tempat berpijak Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat beliau membangun Ka'bah, meletakkan, menata potongan-potongan batu itu menjadi bangunan sempurna Ka'bah seperti ini. Ya. Allahu Akbar. Nah, kita sudah putaran kedua ini, mulai putaran kedua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Ini ulang lagi. Bismillah, Allahu Akbar. Ini sudah putaran ketiga sekarang ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ini ulang lagi. Bismillah, Allahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau nggak ada langsung kita melanjutkan ke sa'i. Sa'i. Maka kita menuju ke tempat sa'i. Sa'i dari Bukit Sofa ya, ke Bukit Sofa. Bukit Sofa ya. Pada saat kita berada pada dasar Bukit Sofa ini menuju ke atas puncaknya itu, kita membaca doa menuju Bukit Sofa yang angka 6 itu. Angka 6 itu. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluhu innas sofa wal warmata min sya'airillah. Nah, setelah baca doa begitu, kita mulai menaiki Bukit Sofa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kita mulai berjalan ke arah depan menuju Bukit Marwah melalui jalur yang sebelah kanan ini ya, kanan pagar-pagar. Nah, kalau Marwah kita kanan ini. Rabbi fir warham wa'fu warham. Rabbi fir warham wa'fu warham. Rabbi fir warham wa'fu warham. Nah, kalau sudah melewati lampu hijau kita jalan biasa lagi. Ya, jalan biasa lagi. Arwata min sya'airillah. Rabbi fir warham wa'fu warham. Rabbi fir warham wa'fu warham. Rabbi fir warham wa'fu warham. Nah, kalau sudah melewati lampu hijau kita jalan biasa lagi. Ya, jalan biasa lagi. Arwata min sya'airillah. Oh, lari-lari kecil, lari-lari kecil. Lari kecil, Afu wa takarram. Rabbi fir warham wa'fu 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 wa takarram. Nah, kalau sudah sampai sini jalan biasa lagi. Ya, kita sudah 2 kali jalan, kurang 1 ya. Kurang 1 nanti berakhir
sa'i kita di Bukit Marwah ya, di Bukit Marwah. Masih satu kali lagi, oke, ke sana. Monggo kita mulai lagi yang sudah menuju ke Bukit. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Di sini lari-lari kecil. Rabbi fir, warham, wa'fu, wakarram. Rabbi fir, warham, wa'fu, wakarram. Rabbi fir, warham, wa'fu, wakarram. Nah, kalau sudah melewati lampu hijau, kita jalan biasa lagi. Ya, jalan biasa lagi. Arwata min sya'airillah. Monggo diatur Bunda Muna. Wajib menyembelih hewan kurban atau disebut dengan dam itu adalah manakala jamaah haji yang melaksanakan haji itu dengan cara tamatu dan haji kiron. Haji kiron itu adalah sejak awal memakai pakaian ihram, berniat melaksanakan rukun-rukun haji dan rukun umroh itu sekaligus bersamaan. Lama aja nggak boleh. Nah, kita berniat setelah pakai pakaian ihram, berniat haji yaitu labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Pada saat kita mau berangkat dari hotel, dari maktab kita, sudah memakai pakaian ihram, kita berniat labbaik Allahumma hajjan. Nah, mari kita kemudian menuju wukuf ke Arafah. Kita ini seolah-olah tanggal ini tanggal 8 Dzulhijjah. 8 Dzulhijjah kita sudah berangkat sore hari. Kalau di sana, di Mekah sana, diangkut oleh bis-bis. Dari hotel itu kemudian sudah siap bis berderet-deret untuk mengangkut jamaah haji yang akan menuju ke Padang Arafah. Di depan ini sudah kelihatan Padang Arafah sama Mina ya. Padang Arafah sama Mina, yaitu tenda-tenda di Mina. Nanti nyari batunya di Musdalifah ada, Bu. Ya, tapi jangan cari di sini. Bapak dan Ibu, saya terangkan bahwa rukun haji Arafah adalah rukun haji utama. Semua jamaah haji keadaannya bagaimanapun juga tanggal 8 Dzulhijjah dan tanggal 9 مثلك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك
لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sakit. Tanggal 8 harus dihadirkan di Padang Arafah. Makanya ada istilah safari wukuf. Jamaah haji yang ada di rumah sakit tanggal 8 Dzulhijjah diangkut semua yang haji loh ya. Dengan ambulan, dengan apa? Diinapkan di Padang Arafah mulai 8 malam sampai tanggal 9 Dzulhijjah sore ba'dal asar. Ada yang kecil-kecil, saya tangani sendiri. Kalau yang susah, yang perlu penanganan ahlinya, saya panggilkan tukang. Jadi, saya ini namanya Soeharto, Ketua Yayasan Nabila Insan Mulia, dan suaminya dari Bunda Mumut, Bunda Kepala Sekolah. Itu tidak hanya sekedar tantangan iptek, termasuk tantangan tentang kemungkinan kerusakan moral dari generasi kita depan itu sangat-sangat luar biasa yang bisa merusak akhlak dan perilaku dari anak cucu kita. Nah, kita di sini apa toh yang dilakukan selama wukuf di Arafah ini? Saya lanjutkan bahwa selama kita di Arafah ini ya, kita dianjurkan untuk melaksanakan banyak berzikir, ya, berzikir. Dan yang paling utama adalah berdoa. Memanjatkan doa atas hajat-hajat kita. Arafah ini adalah salah satu tempat yang mustajabah. Jadi kalau kita di Indonesia, tidak ada satu tempat pun yang mustajabah. Tapi kalau kita sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh, di tanah suci Mekah Madinah itu banyak tempat-tempat mustajabah. Ya. Kalau di Indonesia hanya dikenal waktu mustajabah, ya kan? Waktu mustajabah adalah waktu sepertiga malam pada saat kita melaksanakan sholat tahajud, ya. Pada saat hari Jumat pada menjelang sore, ya. Pada saat kita mau berbuka, ya. Pada saat kita sahur, pada saat kita melaksanakan sholat Jumat di antara dua khutbah. Itu hanya ada waktu-waktu mustajabah, tidak ada tempat mustajabah. Tetapi kalau kita melaksanakan umrah atau haji, salah satunya kita sedang wukuf di Padang Arafah ini adalah tempat yang mustajabah. Nafar awal tanggal 13 Dzulhijjah sudah selesai melempar jumroh, kemudian balik ke Mekah, ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf sa'i. Nah, setelah tawaf dan sa'i, maka rukun haji kita itu sudah selesai. Nah, kita berandai bahwa kita sudah berada di Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah, pada saat Idul Adha. Ya. Nah, pada saat pagi Idul Adha, ya, pagi Idul Adha, mulai ba'dal subuh sampai nanti malam, kita mulai melaksanakan kewajiban haji, yaitu melempar jumroh. Nah, hari pertama pada tanggal 20 Dzulhijjah, kita melempar jumroh hanya satu, yaitu di Jumroh Aqobah, yang paling jauh sana, yang ketiga. Ya, yang ketiga sana. Ada 3 jamarot. Yang pertama yang paling dekat adalah Ula, yang ke tengah adalah Wusta, yang paling jauh adalah Aqobah. Ya. Kalau keadaan asli di sana antara Mina tempat kita berminap ini sampai ke tempat lempar jumroh itu jaraknya sekitar 8 kilo. Kalau jalan kaki, kita kan jalan kaki semua, PP 15 kilo. Harus siap fisiknya, makanya ibadah haji itu fisiknya harus prima. Tetapi kalau orang tua nggak mampu, bisa diwakilkan sama saudaranya, sama anaknya. Makanya orang tua itu perlu pendamping, agar pada saat melaksanakan wajib haji yang berat-berat, bisa diwakili. Dulu saya bersama dengan orang tua saya, almarhum. Itu beliau sudah usia 70 lebih lah.
saya masih usia 45. Pada saat melempar jumroh, saya melempar jumroh untuk diri saya sendiri, kemudian saya berniat melempar jumroh mewakili bapak saya. Boleh gitu. Boleh mewakili, atau diwakilkan boleh. Ya. Jadi kita hari pertama nih. Batunya di sana 3. Harusnya 7, tapi kita latihannya 3. Paling sana nomor 3 itu. Ya. Tapi kita latihannya 3. Latihannya 3. Kita untuk latihannya 2 kali saja ya. Pertama ini tanggal 10 Dzulhijjah, di mana jamaah haji, orang-orang Islam di Indonesia itu sedang melaksanakan sholat Id. Ya, sholat Idul Adha. Saya kasih contoh nih, maaf saya tadi nggak bawa kecil. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Melemparnya nggak mengenai sana, diulang. Ya. Terus mengenai sana. Mengenai dinding itu. Nah, 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya. Bisa dari sini, bisa dari sana, dari sisi sana boleh. Ya, dari sini juga boleh. Yang penting mengenai dinding itu. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Wahai Allah, kami datang memenuhi. Ini adalah setelah melempar jumroh Aqobah. Jadi setelah halul sekarang ini ya, tanggal 10 Dzulhijjah, bagi para laki-laki boleh melepas pakaian ihram. Pakai celana biasa boleh, pakai sarung boleh, pakai gamis boleh ya. Tidak memakai pakaian ihram yang 2 potong ini ya. Kan pakai pakaian ihram ini juga ribet ini kan ya, nggak pakai celana dan sebagainya. Nah, jadi kita kembali dari jumlah Aqobah tadi ke sini ke Mina, kita tahalul, baik laki-laki perempuan tahalul potong rambut. Nah, itu sudah sempurna menjadi haji setelah jumroh Aqobah dan tahalul itu sudah sempurna. Nah, ada sisanya yang perlu dilaksanakan, yaitu kita melakukan lagi lempar jumroh lagi. Nah, hari kedua tanggal 11 Dzulhijjah itu kita melempar jumrohnya itu 3-3-nya. Kalau hari pertama tadi tanggal 10 hanya Aqobah saja yang paling jauh. Nah, hari kedua tanggal 11 Dzulhijjah atau hari tasyrik 11 Dzulhijjah, tanggal 12, tanggal 13 ya. Itu melempar jumrohnya 3-3-nya. Baik ula, wusta maupun Aqobah. Ayo kita pelan-pelan, kita berandai-andai sekarang ini berada pada tanggal 11 Dzulhijjah. Kita melempar 3 tempat tadi, ula, wusta, Aqobah. Harusnya 11, 12, 13 ya. Terus 13 itu, tetapi kita untuk contoh sekali saja, tanggal 11 saja ya. Ya, kita melempar jumroh, ula, wusta, Aqobah. Monggo kita berangkat, kita tanggal 11. Siapkan kerikilnya masing-masing 3. Masing-masing 3. Ya, 3-3-nya dilempar. Ke ula ini, ula yang pertama ini. Nomor 1 ini dilempar 3 kali. Boleh dari arah kanan maupun kiri. Dari sini boleh juga, dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dikenakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang sudah kita lempar. Ya, 7 kali seolah ya. Meskipun kita 3 kali. 7 semua. Ya, 7 semua. Ya. Ini setelah selesai melempar jamrat ula,
kita melempar wusto. Kembali ke Busto. Ya, ke wusto. Melempar jamarat wusto. Lempar lagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Harusnya 7 kali, tapi kita latihan 3 kali saja. Ayo ke arah kanan, biar gak tabrak. Lempar tangan kanan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Zaha, ayo sambil lompat, gak gaduk. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ayo melempar yang akobah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikenakan dinding itu. Kalau aslinya di sana, sekarang ini lempar jumrah itu 4 lantai. 4 lantai ya. Jadi bisa melempar di dasarnya, bisa kalau di tempat dasar penuh, bisa naik ke lantai 2, bisa naik lantai 3, bisa naik lantai 4. Naik. Bahaya. Manusia berkumpul pada hari dan jam yang hampir sama, tempatnya kalau nggak diperluas begitu, berbahaya. Dulu pernah kejadian di mana terjadi kecelakaan, dorong-dorongan, ya seperti tadi, sekarang baru yang ngambil jalur orang tua kepencet-pencet. Nah, makanya di jalur yang berbeda, jalur datangnya lewat sini, pulangnya lewat sana, biar nggak tungguan. Dan dibuat 4 lantai, sehingga ya kita berarti setelah jumrah ini selesai, ya Bapak Ibu dan anak sekalian, rukun haji berikutnya yaitu tawaf dan sa'i, sama seperti tadi ya. Jadi kita ke Masjidil Haram lagi melaksanakan tawaf dan sa'i. Ya. Kalau sudah begitu, sudah selesai haji kita, dan kita sudah sah menjadi wajah. Amin, amin, amin. Semoga yang masih haji di sini semua diberikan rezeki oleh Allah, kemudian bisa melaksanakan haji dan umrah. Amin, ya rabbal alamin. Nah, jadi kita nggak perlu lagi ke Masjidil Haram lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi saya kasih kejelasan bahwa dari sini kita harusnya Raudhah. Itu adalah tempat mustajabah. Ya, Raudhah itu letaknya adalah yaitu dari antara rumahnya Rasulullah, di sini rumahnya Rasulullah, ya. Dan mimbarnya Rasulullah. Itu sana mimbarnya Rasulullah. Ya. Sebelah kiri ini rumah Rasulullah. Ya. Sekarang ini rumah Rasulullah menjadi makam Rasulullah, dan rumah Rasulullah ini disebut Ar-Raudhah. Raudhah adalah dimakamkan di sampingnya Rasulullah. Nah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab wafat dimakamkan di sampingnya lagi Rasulullah. Jadi makam Rasulullah itu diapit oleh makam 2 sahabat Khalifah Rasyidin, yaitu sebelah kanannya makam Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, di sebelah kirinya makam Khalifah Umar bin Khattab. Di Madinah itu kotanya subur, tidak seperti Mekah. Kalau Mekah itu padang pasir, gunung-gunung batu, kering, banyak berdebu. Makanya kalau di Mekah itu banyak orang pilek, flu banyak. Meskipun pakai masker, itu masih tetap kena flu. Bahkan ada pepatah, jamaah haji Indonesia sudah sampai Mekah, tidak terserang batuk, ampun daripada unta. لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa, di hadapan-Mu yang maha indah, di hadapan-Mu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik